berbicara soal kepemimpinan, ini berbicara soal kemaslahatan umat. Tidak hanya berbicara soal kelompok kepentingan tertentu saja. Kenapa surau? Karena di surau kita belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid. Karena dalam Islam sesungguhnya kepemimpinan itu ujungnya adalah membawa masyarakat itu bertauhid dan membawa kesejahteraan untuk semua. Sejauh mana nih Bang Pemuda Parti mungkin melihat pentingnya kolaborasi antara katakanlah salah satu organisasi masyarakat seperti Pemuda Parti dengan Bawaslu. Dalam konteks berdemokrasi, di antara pilar demokrasi itu salah satunya kan kelompok civil society. Dalam hal ini kalau kita tarik spesifik Pemuda Terbiah atau kelompok ormas, ini penting. Jadi keterlibatan kelompok sipil dalam hal mengawal pemilu itu sangat penting sebenarnya. Pemahaman politik atau pendidikan politik lebih kepada arah substansi. Ini yang paling berat sebenarnya. Apa sih politik itu sebenarnya? Apa sih pemilu itu? Karena kita kan banyak terjebak berbicara pemilu, kita lebih cenderung berbicara soal teknis. Berapa banyak suara hangus kemarin tuh? Baik pileg, pilkada maupun pemilu. Berapa banyak suara hangus? Itu kan soal teknis mencoblos kan? Artinya semakin banyak persentase suara yang hangus, berarti itu ada kegagalan berarti. Soal teknis baru. Nah ini PR besar untuk kedepannya itu. Makanya kita sangat anti dengan proses transaksi dalam politik. Proses transaksional, jual beli suara dan lain sebagainya kita hindari. Karena bagaimanapun dari proses yang baik, konsekuensinya melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang akan bertanggung jawab untuk kemaslahatan bersama. Tapi kalau proses bermasalah, lahirlah hasil bermasalah, mustahil dia akan memikirkan kemaslahatan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Ruang Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama saya Muhammad Ervin. Kali ini saya ditemani oleh Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Terbiah Sumatera Barat, Abang, kita panggil Abang aja Bang ya. Abang Muhammad Arif. Bang, terima kasih atas kehadirannya Bang di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, pastinya kalau di podcast Ruang Publik ini Bang, kita tidak jauh-jauh selain bicara pemilu. Cuma karena background Abang tentunya sebagai Ketua PW Pemuda Terbiah, kami juga ingin tahu lah Bang, mungkin ingin kenalan lebih jauh. Mungkin Abang bisa menceritakan kisah-kisah hidup Abang bersama Terbiah khususnya. Langsung? Iya, silakan Bang. Kalau bahasanya boleh campur dua? Nah, apa-apa. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'ijal fikri arbabil hijau. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan Bawaslu yang telah istilahnya lama-lama lapia ya untuk gitu. Hadir di acara podcast Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi yang luar biasa dari kita Pemuda Terbiah Sumatera Barat di sehubungan dengan permintaan dari Elvin tadi ya. Siap. Nah, kalau Namo mungkin sama-sama lah tahu itu Muhammad Arif. Kebetulan Hariko masih diamanahkan oleh kawan-kawan Pemuda Terbiah sebagai Ketua PW Pengurus Wilayah Pemuda Parti Sumatera Barat. Kalau latar belakang kampung asal asli Canduang. Ya, asli Canduang. Agam. Dulu sekolah di MP Canduang, kuliah di Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol Padang. Kalau kini kan UIN ya. Nah, jurusan awal saksiah, hukum keluarga. Aktivitas sehari-hari itu gitu sebagai pengacara. Nah, berkantor ada yang di Padang, ada yang di Buki, ada yang di Pariaman. Kebetulan orang rumah itu di Pariaman. Nah, sehubungan dengan latar belakang gitu di Pemuda Terbiah, mungkin sekaligus kita kenalkan soal keberadaan Pemuda Terbiah di Sumatera Barat. Siap. Iya. Nah, jadi Pemuda Terbiah di Sumatera Barat atau Pemuda Terbiah pada umumnya itu lahir dari embrio organisasi induk yang namanya Persatuan Terbiah Islamiyah. Itu kalau yang Terbiah atau Perti lahir di Canduang
5 Mei tahun 1958. Itu didirikan oleh ulama-ulama kaum tua Minangkabau. Jadi salah satu ormas rumpun di samping ada namanya Perwati, Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah yang di bidang perempuannya, ada ormas rumpun berikutnya ada mahasiswa Tarbiyah Islamiyah. Nah, dan ada pemuda Tarbiyah Islamiyah. Jadi itu ormas rumpun gitu, istilahnya bukan sayap, tapi serumpun. Nah, dengan makna kita hidup dan tumbuh dari akar ideologis yang sama, tapi batangnya banyak kate. Nah, itu makna kalau serumpun. Nah, jadi pemuda Tarbiyah membawa misi, ya tidak terlepas dari misi perjuangan Tarbiyah Islamiyah itu sendiri, yaitu pendidikan, dakwah, sosial keumatan. Dalam konteks paham keagamaan, kita menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni Syafi'iyah. Dalam hal tauhid, akidah, kita merujuk kepada mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu dengan metodologi pendekatan memahami akidah dengan akidah 50 atau sifat 20. Nah, itu. Kemudian dari segi pemahaman syariat atau fikih, kita mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Kemudian dari segi tasawuf, kita mengikut kepada Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam konteks lokal Sumatera Barat, karena kita lahir dan tumbuh berkembang dari kultur budaya Minangkabau, jadi beban nilai yang kita bawa itu termasuk juga soal ABSSBK. Jadi keberadaan pemuda Perti juga bagian dari berbicara soal kebangsaan dalam konteks NKRI, berbicara soal keislaman atau dalam konteks agama, yang memfokuskan kepada penguatan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dari segi kultur lokal atau tradisi lokal, ya kita sekaligus membawa nilai-nilai tradisi Keminangkabauan. Jadi itulah kira-kira keberadaan pemuda Perti di Sumatera Barat kok. Kita juga punya beban moral memperkuat implementasi nilai-nilai adat, nilai-nilai agama, sekaligus membangun negara bangsa kok, dalam konteks lokal Sumatera Barat. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Awak iko kalau Jo Perti itu, Bang, agak nostalgia karena ini itu orang tua dari ayah, itu Perti di Kapau Agam, Tetangkamang. Oh, nah, ayah pernah cerita kalau emang bercita-cita dulu dan pesan dari ini tuh sekolah tuh di MTI Canduang. Cuma satu dan lain hal nak sampai kan. Nah, kebetulan dari keluarga ibu Muhammadiyah. Oh gitu. Waktu kuliah akrab jo NU. Oh gitu. Jadi sempat dengar semua, tapi minusnya jadi nak ada yang katam. Iya. Jadi kalau tarbiyah tuh udah lumayan sering dengar, Bang. Apalagi waktu kecil tuh kan kataman Quran, kalau orang-orang Perti ini kan meriah. Iya. Kataman Quran. Nah, ini kalau tidak salah, mungkin kalau ada kekeliruan nanti bisa perbaiki ya, Bang. Ini kan ada sedikit kemiripan lah dengan NU, bahwa dulu sama-sama pernah menjadi partai politik, kemudian memutuskan kembali ke Kitoh ya, Bang. Nah, jadi semenjak kembali ke Kitoh inilah katakan kira-kira fokus gerakannya Perti ini sekarang di mana, Bang? Atau khususnya mungkin juga di pemuda Tarbiyah? Ya, jadi kalau dibahasakan ada mirip dengan NU dalam segi amaliyah kita sama-sama ibaratnya dalam praktik ibadah sama-sama berkunut, sama-sama tahlilan, tapi dari segi kultur di situ agak beda. Nah, karena kita lebih ke Minangkabauan, NU lebih ke Jawa. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari segi memilih mazhab Tarbiyah agak lebih spesifik. Sunni Syafi'iyah. Syafi'inya lebih ditonjolkan. Makanya di murid-murid atau santri yang tamat dari MTI atau Madrasah Tarbiyah Islamiyah maupun yang dibai'ah di Surau, itu memang dibai'ah berfatwa itu dengan fatwa Syafi'i. Nah, itu tuh spesifiknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari segi pasca reformasi atau setelah keluar dari sebenarnya soal khitah
itu ada dekret Nyek Canduang tahun 69. Karena dulu tahun 1955 karena permintaan Wakil Presiden Muhammad Hatta itu jadi partai politik PI Parti, namanya Partai Islam Parti. Ternyata ada satu lain hal, konflik internal barangkali. Tahun 69 Nyek Canduang mendeklar Balia supaya gerakan parti kembali ke kita awal, tetap pendidikan dakwah sosial. Pendidikan dakwah. Nah, dakwah sosial keumatan, tetap pendidikan itu ya mengusahakan sedemikian rupa pendidikan sejak dari anak usia dini, ada TK, ada PAUD, ada TK Perti, ada MDA, ada MTI ya. Nah, kemudian untuk pendidikan tasawuf amali itu ada surau-surau tarikat, surau-surau suluk kan. Nah, dari segi dakwah ya itu dilakoni oleh para dai-dai tarbiyah. Nah, sosial keumatan ya seperti gerakan sosial keumatan umumnya. Jadi kira-kira itu fokus gerakan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Oke. Nah, sekarang kan ada tren bahwa motor-motor di pemilu itu anak muda, Bang. Nah, khususnya pemilu itu sendiri, maknanya bagi pemuda parti itu apa, Bang? Oh, itu. Kalau bagi pemuda parti, pemilu bukan hanya sebatas perhelatan atau suksesi 5 tahunan. Itu satu. Kemudian yang kedua, pemilu juga bukan dimaknai hanya sebatas suksesi-suksesi seremonial. Karena dalam konteks keagamaan memilih pemimpin itu wajib. Karena supaya umat ini terarah. Nah, jadi proses untuk memilih pemimpin dalam konteks kita berdemokrasi di NKRI ini itu melalui sistem pemilu. Jadi memandang pemilu itu ya ini lebih kepada proses mencari pemimpin umat. Jadi mau tidak mau keterlibatan kita sebagai generasi muda tarbiyah dalam kepemiluan itu bagian dari jihad sosial. Bahkan ini bisa dikategorikan sebagai ibadah sosial. Masuk ibadah berarti, Bang. Karena ibadah. Karena kaedahnya kan kalau memilih pemimpin itu wajib supaya umat ini terarah dan terorganisir. Maka segala sesuatu instrumen untuk mencapai itu juga wajib. Ada kaedahnya, ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Jadi untuk memilih pemimpin melalui pemilu, maka pemilu itu bagaimanapun merupakan amanah. Pemimpin juga amanah. Jadi produk yang dilahirkan dari pemilu atau pilkada itu sungguhnya adalah amanah. Nah, jadi disitulah letaknya kita memaknai pemilu yang terjadi itu. Oke, Bang. Nah, karena kita udah bahas pemilu nih, Bang. Bagaimana Bang melihat pemilu 2024 kemarin, Bang? Dan berdasarkan pemilu 2024, apa PR kita bersama khususnya anak muda untuk pemilu 2029 nih? Iya. Jadi ini jawabannya jujur nih sesuai dengan fakta. Harus jujur dong, Bang. Harus jujur ya. Harus jujur, Bang. Jadi kalau kita dari pemuda parti melihat terlepas lah kalau untuk soal sudah ada regulasi, sudah ada norma yang mengatur soal sistem kepemiluan sudah ada. Kita tetap melihat ini persoalannya salah satu itu soal sistem. Kenapa kita bilang ini sistem? Ini berkaitan dengan fakta-fakta lapangannya. Nah, fakta lapangan termasuk juga soal praktek-praktek, misal ya, kita lihat misalnya terulah soal praktek manipolitik. Nah, ini yang paling tren yang dari tahun ke tahun ini selalu dianggap sebagai ancaman integritas demokrasi yang bersih dan lain sebagainya. Tapi kan ini sangat susah untuk diapakan. Nah, jadi kembali lagi kalau kita pandang pemilu 2024 dengan pilkadanya 2024, kita melihat masih banyak kekurangan-kekurangan dan itu mesti harus kita perbaiki bersama selaku generasi muda. Kemarin untuk pemilu 2000 menyiapkan pemilu 2024 itu kita punya gerakan khusus loh. Ada, Bang. Nah, karena kita ambil, kalau kita kaitkan dengan keberadaan Bawaslu sebagai bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, bersama rakyat awasi pemilu. Dalam hal ini partisipasi kita pemuda tarbiyah, kita dulu punya lembaga semi otonom, itu namanya Surau Demokrasi. Surau Demokrasi, Bang. Melalui instrumen Surau Demokrasi ini kita latih itu generasi-generasi muda Persatuan Tarbiyah Islamiyah untuk
memahami apa itu demokrasi, apa itu pemilu, kemudian kita isi, kita latih, dan kita distribusikan. Terlibat sebagian ada yang jadi penyelenggara pemilu, sebagian juga ada yang ikut kontestasi. Itu di PW atau dari Di PW, di PW, Bang? itu tingkat Sumatera Barat. Oh, Makanya namanya surau demokrasi. iya, surau ya. Nah, kita bawa surau, jadi kita ambil kenapa surau demokrasi kita bikin, ini penggabungan nilai-nilai akidah, tauhid, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Berbicara soal kepemimpinan, ini berbicara soal kemaslahatan umat. Iya. Tidak hanya berbicara soal kelompok kepentingan tertentu saja. Jadi kenapa surau? Karena di surau kita belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid. Karena dalam Islam sesungguhnya kepemimpinan itu ujungnya adalah membawa masyarakat itu bertauhid dan membawa kesejahteraan untuk semua. Nah, jadi melalui surau demokrasi kita tanamkan nilai-nilai integritas, nilai kejujuran, nilai-nilai kesadaran. Kalau kita ikut mengurus negara ini, uruslah dengan baik, uruslah dengan jujur, urus dengan tanggung jawab. Makanya kita sangat anti dengan proses transaksi dalam politik, Transaksional. proses transaksional, jual beli suara dan lain sebagainya, kita hindari. Karena bagaimanapun dari proses yang baik, konsekuensinya melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang akan bertanggung jawab untuk kemaslahatan bersama. Tapi kalau proses bermasalah, lahirlah hasil bermasalah, mustahil dia akan memikirkan kemaslahatan bersama. Saya kira seperti itu. Jadi di samping gerakan surau demokrasi, nah kita juga punya dai perti. Ya, dai perti inilah yang ikut memberikan pencerdasan atau pendidikan politik kepada para jamaah majelis taklim. Bagaimana sih hakikatnya memilih itu seperti apa? Dan kita sendiri pun juga terjun langsung ke lapangan. Ketika berbicara dengan jamaah, kalau materinya momentum menjelang pemilu atau pilkada itu dulu ceramahnya itu fikih siasah. Nah, fikih politik. Nah, ini kita jelaskan kepada jamaah apa sih sesungguhnya memilih, bagaimana memilih, dan apa hubungan tindakan kita satu hari itu pas hari H pemilihan itu dengan dampaknya 5 tahun ke depan terhadap aspek ekonomi kita, pendidikan kita, kesehatan kita, dan kehidupan bermasyarakat 5 tahun ke depan itu. Jadi kalau seandainya memilih seseorang lantaran jual beli karena diberi uang atau bentuk lainnya, berarti kan kita udah transaksi. Hak konstitusional warga atau jamaah itu kan udah dibeli. Kalau prosesnya money politik, ya kalau udah dibeli berarti kan nggak ada urusan lagi. Karena hak kita udah diberikan, hak bernegara ini udah diberikan kepada yang menginginkan kursi atau jabatan tadi. Nah, jadi kita arahkanlah kesadaran kolektif jamaah-jamaah perti khususnya supaya memiliki kesadaran kalau toh ingin memilih si A, si B, si C, maksimalkan bikin konsensus bersama. Karena ibarat kita dalam satu ruangan ini sama-sama punya hak yang sama untuk menduduki kursi ini. Dengan kursi ini kita duduki, kita punya hak untuk mengambil kebijakan dan itu untuk maslahatan bersama. Bikin konsensus. Nah, ini lebih fair daripada masing-masing saya beli hak konstitusional bernegara. Kemudian setelah jual beli terjadi, saya kan nggak ada urusan lagi dengan kawan-kawan. Jadi makanya sering kita temukan di lapangan si Anu itu dulu saya pilih itu, tapi karena dapat uang, sekarang dia nggak peduli lagi sama aku, karena kita udah beli. Nah itu. Nah, terkait surau demokrasi tadi Bang, itu kira-kira kemarin ada didaftarkan menjadi pemantau apa belum nih Bang? Karena kalau belum kami rekomendasikan nanti itu. Oh, jadi gini. Karena secara apa? Kita kan ingin dulu itu memang sengaja tidak daftarkan. Nah, karena kita berangkatnya lebih kepada menanamkan nilai-nilai substansi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita ini menanamkan budaya dulu. Kita bentuk kultur. Nah, perlu diformalkan. Jadi mengantisipasi dulu. Kalau diformalkan dulu, kultur belum terbentuk. Malah bisa jadi kendaraan politik itu. Bagus. Jadi memang yang kita bangun itu memang inisiatif kita dengan kawan-kawan sebenarnya. Kita bangun kultur dulu. Kepedulian pemuda perti terhadap demokrasi yang ada di Sumatera Barat, setidak-tidaknya kita bangun gerakan kultural berbentuk surau demokrasi.
Jadi kalau memang kultur dan budaya melek tentang pemilu dan demokrasi ini sudah mengakar di jiwa atau di pikiran kader-kader pemuda terbiak, baru kita formalkan. Fondasinya kuat dulu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sejauh mana nih Bang Pemuda Parti mungkin melihat pentingnya kolaborasi antara katakanlah salah satu organisasi masyarakat seperti Pemuda Parti dengan Bawaslu nih. Bawaslu. Oh, itu sangat penting. Dan mungkin komentarnya sedikit Bang, kira-kira Bawaslu Sumbar kemarin sudah cukup melibatkan organisasi masyarakat, apa masih perlu banyak perbaikan nih Bang? Karena kritik dan saran itu. Ya, jadi dalam konteks apa? Dalam konteks berdemokrasi, di antara pilar demokrasi itu salah satunya kan kelompok civil society. Dalam hal ini kalau kita tarik spesifik pemuda terbiak atau kelompok ormas, ini penting. Jadi keterlibatan kelompok sipil dalam hal mengawal pemilu itu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau secara formal gimana Bawaslu Sumbar kemarin itu saya pikir itu udah cukup lumayan, cukup bagus melibatkan partisipasi masyarakatnya. Cuman yang perlu kita perkuat ke depan itu memang soal kesadaran memberikan pemahaman politik atau pendidikan politik lebih kepada arah substansi. Nah, ini yang paling berat sebenarnya. Apa sih politik itu sebenarnya? Apa sih pemilu itu? Karena kita kan banyak terjebak berbicara pemilu, kita lebih cenderung berbicara soal teknis. Ya, nah ini untuk berbicara teknis ini jujur saja, ini kita tidak menyalahkan komponen yang lainnya. Coba mungkin bisa direfleksi, berapa banyak suara hangus kemarin tuh, baik pileg, pilkada maupun pemilu, berapa banyak suara hangus? Itu kan soal teknis mencoblos kan? Iya. Artinya semakin banyak persentase suara yang hangus, berarti itu ada kegagalan berarti. Soal teknis baru. Nah, ini PR besar untuk ke depannya itu. Nah, kalau berbicara teknis, kita masih banyak banyak cara mencoblos, masih banyak yang nggak tahu pemilih ini. Bagaimana substansi, gimana hakikatnya. Nah, gitu. Jadi PR itu sangat besar sebenarnya. Makanya konsekuensi logisnya tetap harus melibatkan seluruh komponen stakeholder, bagian dari pilar-pilar penyangga demokrasi itu. Baik pemerintahan, partai politik, media massa, mau terlebih-lebih ini kelompok ormas atau civil society ini. Oke Bang. Nah, terakhir nih Bang. Masa depan atau Abang melihat pemilu di Indonesia ini ke depan akan seperti apa Bang kira-kira Bang? Itu tergantung. Tergantung kesadaran generasi muda ini. Karena negara ini milik kita bersama, yang akan menikmati atau akan menjalankan kehidupan bernegara ini adalah generasi kita dan generasi sudah kita besok. Ini tergantung kesadaran kolektif yang dimiliki oleh generasi muda ini. Apakah kita hanya akan menjadi penikmat saja? Atau kita juga ingin jadi bagian dari penentu arah kebijakan bangsa ini. Ini berpulang kepada masing-masing kita. Nah, barangkali ini yang perlu bagi generasi muda, khususnya dalam konteks Sumatera Barat ya. Ini kesadaran bahwasanya negara ini adalah milik kita bersama. Jadi sedapat mungkin kita juga harus menjadi bagian dari orang yang akan menentukan kebijakan bernegara ini. Jangan kita pasif. Nah, ini yang paling kesadaran ini yang paling penting, dan ini memang harus kesadaran kolektif. Nggak bisa kita menunggu perintah karena ada perintah ini perintah itu, atau lantaran kita bekerja berbicara soal pemilu dan demokrasi kebetulan kita menjadi bagian penyelenggara pemilu saja, atau kebetulan kita menjadi anggota partai politik. Tidak cukup hanya itu. Sekalipun kita bukan anggota partai politik atau sekalipun kita bukan bagian dari pegawai atau bagian dari penyelenggara pemilu, selaku masyarakat sipil yang punya hak bernegara, kita harus juga melek soal pemilu dan demokrasi ini. Nah, barangkali ini tantangan besar bagi generasi muda Sumatera Barat khususnya, apalagi dengan kita memakai adagium ya, Sumatera Barat adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita pula. Jadi nilai-nilai demokrasi atau praktek-praktek berdemokrasi di Sumatera Barat ini setidak-tidaknya itu cerminan dari implementasi nilai-nilai adat dan sarak tadi itu. Jadi ada tanggung jawab moral kita bersama untuk menciptakan kualitas, memilih kepemimpinan yang membawa nilai, menjaga nilai, melahirkan pemimpin yang juga memperjuangkan nilai. Dan ujung-ujungnya lah untuk kesejahteraan kita bersama. Nah, barangkali itu harapan-harapan kita. Nanti kalau
izin saya simpulkan kalau dari awal itu berarti sebetulnya justru salah kalau kita memisahkan pemahaman agama dengan politik, padahal sebetulnya bisa bergandengan begitu. Jadi gini, kita terjebak dengan Karena kan pro kontra itu tuh. Iya, terjebak. Islam berbicara soal tatanan kehidupan sejak dari pribadi sampai urusan bersama. Adat pun juga berbicara soal itu. Urusan pribadi, hubungan sesama manusia, hubungan antar sesama manusia. Jadi peradaban akan baik sebenarnya kalau kita terapkan nilai-nilai adat dan syarak dalam konteks mengurus urusan bersama ini. Kalau tidak, nah kita pakai logika sekuler, kita pisahkan ini urusan agama, ini urusan negara. Nah, ini yang bermasalah itu. Pertanyaannya, kalau nilai agama atau konteks kita Sumatera Barat, nilai agama dan nilai adat tidak kita bawa dalam konteks mengelola negara, pertanyaan nilai apa yang kita bawa? Standar apa yang kita pakai? Nah, ini khawatirnya gitu. Nah, apalagi di tengah kemajuan teknologi dan informasi sekarang, jangan-jangan kita tinggalkan nilai kultur kita, nilai tradisi kita. Kemudian tanpa kita sadari kita adopsi nilai-nilai yang masuk dari impor dari luar. Itu yang kita pakai untuk mengurus negara ini. Pertanyaannya apa yang akan terjadi? Nah, ini itu barangkali itu soal pemisahan-pemisahan tadi. Karena Islam tidak berbicara hanya soal urusan ibadah saja, Batas-batas norma juga, Bang. Nah, Minangkabau atau adat Minang juga tidak hanya sebatas berbicara soal personality saja, tapi juga Islam dan Minangkabau berbicara soal membangun tatanan hidup bersama. Makanya kalau di adat kan ada konsensus-konsensus bersama, itulah yang melahirkan hukum adat. Nah, hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sesungguhnya juga dijiwai oleh hukum syarak, hukum Islam. Nah, jadi itulah pentingnya pemahaman nilai-nilai adat dan syarak dalam konteks lokalitas Sumatera Barat ini perlu menjadi ruh bagi setiap yang ikut mengelola negara ini, termasuk terlebih-lebih bagi kawan-kawan yang ada di penyelenggara pemilu. Itu barangkali itu. Menarik, Bang. Sebetulnya masih banyak yang ingin menjanggal dan ingin kami pertanyakan karena jarang-jarang kita bisa podcast panjang tapi aroma teologisnya ini kuat nih, Bang. Nah, hanya saja kami memikirkan editor, Bang. Editor kita nggak pulang-pulang karena ngeditnya ini kadang syutingnya setengah jam, ngeditnya 8 jam, Bang. Iya. Jadi mungkin kita bisa lanjut di forum-forum lain nanti, Bang. Dan tentunya kami tunggu nih, Bang, kehadiran Surau Demokrasi di pemantau pemilu nanti. Insya Allah. Karena kami yakin tentunya pondasinya udah kuat lah, Bang, ya sekarang. Nah, kemudian juga ingatkan kami apabila memang Bawaslu Sumbar mungkin ketika tahapan pemilu sudah akan berjalan nanti dan pastinya pengawasan partisipatif itu tidak dimulai singkat sebelum pemilu, tapi harus dimulai dari sekarang. Jadi apabila mungkin kami lupa mungkin untuk merangkul semua organisasi, tolong ingatkan kami juga, Bang. Nah, makanya tadi saya menyarankan sebenarnya ini yang dikerjakan Bawaslu sekarang ini kan udah bagus nih. Siap. Jadi tidak hanya terfokus pada tahapan-tahapan. Di momen sebenarnya nih 0 tahapan sekarang kan. Ini momen sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, membangun kultur bersama. Bagaimana generasi muda Sumatera Barat khususnya itu melek berbicara soal pemilu dan demokrasi. Ini momen sebenarnya nih. Dan alangkah lebih baik juga tiap-tiap kabupaten kota juga diperintahkan bikin kegiatan. Jadi kita bisa berkoordinasi seluruhnya. Bahkan kabupaten kota misalnya nanti bikin pula yang kayak gini kan. Libatkan semuanya. Jadi dengan instrumen podcast ini kita berharap salah satu bisa memicu adrenalin, membangun kultur melek berbicara soal pemilu dan demokrasi di Sumatera Barat, khusus bagi generasi muda ini. Supaya kedepannya ya kita harapkan lah Sumatera Barat ini memang seperti apa yang diceritakan, baldatun taibatun warapung kafur. Keberadaan Sumatera Barat memang betul-betul dipimpin oleh orang-orang yang akan melahirkan nagari yang sejahtera, aman, sentosa, dan sejahtera bersama. Jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, itu harapan-harapan kita. Terima kasih, Bang. Tentunya akan kita tampung semua saran tadi karena juga kami percaya bahwa pengawasan partisipatif tentunya harus dimulai dari dini. Karena
jika ini disebut non tahapan, namun inilah waktu yang paling penting sebetulnya Ya, untuk mendidik masyarakat. Ya. Karena kalau sudah dekat tahapan biasanya pembicaraan itu terkait teknis saja. Kita disibukkan soal teknis. Iya, sementara arti penting pemilu itu sekarang lah bisa kita pas bahas. momennya itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bang. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat untuk tidak hanya penonton, tapi khususnya juga saya sendiri selaku host podcast pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas Sama-sama. kehadiran Abang Muhammad Arif. Nah, kita ada tagline Bawaslu, tapi Abang kalau kami dengar tadi udah fasih Bang. Jadi kita tagline Bawaslu Oke. dulu Bang. Nah, Kamera mana? Oke, satu pakai tangan gini ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bang, terima kasih Bang. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.